Pak, selain daripada kegiatan KPK ini, bagaimana tanggapan Bapak ini, rakyat Bapak khususnya pedagang pasar Kroya itu mengeluh agar pasarnya itu segera dibangun kembali. Ini menurut Bapak gimana ini, Pak? Audio Jungle. Segera dibangun kembali pasar Kroya. Segera bangun pasar Kroya. Segera bangun pasar Kroya. Segera mungkin dibangun pasar Kroya. Itu aduan sudah masuk, nanti kita sudah Komisi D untuk menindaklanjuti, OPD kita undang, tapi kemarin kalau tidak salah sudah ada surat dari Bupati ya, yang sudah keluar. Nanti kan gini, itu dikelolakan oleh pihak ketiga. Sehingga siapa yang bertanggung jawab? Bolehkah APBD masuk? Ataukah sebenarnya pihak ketiga sudah tidak mengurus, kerjasama dengan pihak ketiga ataukah pihak ketiga yang ngerjakan? Kalau kerjasama, haruskah ada persetujuan DPD waktu itu, ada apa enggak? Lihat perdanya. Nah itu sambil lagi berjalan. Tapi prinsip kita saat ada regulasi yang harus ditertibkan, saat ada kepemilikan yang harus ditertibkan, saat ada kewajiban yang harus dilaksanakan, rakyat harus ditangani supaya jangan sampai masyarakat kita menjadi teraniaya karena sebuah kecelakaan. Oke, terima kasih Pak Ketua, sukses selalu. Merdeka. Merdeka. Harapan kami pedagang pasar Kroya, kami pedagang pasar Kroya sangat berharap kepada pemerintah konsisten terhadap janji akan segera membawa PT TDM ke ranah pengadilan sesuai pernyataan Sekda Cilacap seusai peresmian Rumah Sakit Presilia Medica Center yang di Sampang. Ya Pak Seda, sedikit terkait pasar Kroya, Pak. pasar Kroya gimana Pak? Pasar Kroya nanti kita beri waktu pihak ketiga, kalau itu nanti kita ke pengadilan. Nanti kalau udah pengadilan baru ditentukan siapa yang harus memperbaiki pasar Kroya. Karena sekarang kalau kita sih dananya ada, cuma itu masih pengelolaan tata daerah mandiri. Selesaikan. Berarti ini dalam waktu dekat ini membawa ke pengadilan gitu. Ya. Siap. Ya. Oke, makasih. Hanya satu kata. Ya. Kami para pedagang sangat menantikan keputusan pengadilan karena itu sebagai langkah awal mempercepat dan menentukan siapa yang membangun pasar Kroya. Untuk menyikapi dari pemberitaan yang dari PT TDM kemarin dari Pak Purwono yang menyatakan bahwa pembangunan pasar Kroya sebenarnya itu ada di pihak pemerintah yang narik retribusi, karena pihak pemerintah narik retribusi itu pemerintahlah yang berhak untuk membangun. Dan sedangkan dari Pemda melalui kabah hukumnya waktu kita audiensi menyatakan bahwa dari bab ke bab masalah perjanjian itu sebenarnya dari pembangunan itu ada di pihak TDM. Terkait dengan siapa yang membangun kembali, siapa yang harus memperbaiki adalah TDM, ya kan? Ya, itu tidak perlu tafsir lagi dengan pasal 6 ini. Sebenarnya kalau kewajiban dari PD TDM itu mengasuransikan, itu kan ada pasal di pasal 7-nya itu. Tapi ini saya nggak tahu persis apa dilakukan apa enggak. Kalau ada kebakaran, kemudian diasuransikan, selesai sudah. Mestinya kalau dia mengasuransikan, di kebakaran juga usah pusing-pusing asuransinya itu. Terkait dengan tadi yang disampaikan ada pemasukan itu pun sudah diikat dalam perjanjian. Retribusi yang tiap hari masuk ke Pemda itu siapa, untuk siapa, itu juga jelas diatur di sini. Itu memang untuk Pemda, kan gitu. Nah kalau ingat janji, dia sudah dikasih tahu, udah diperingatkan oleh kamu harus bayar nih, kamu harus bangun, nggak mau. Pak ini juga mau. Sekarang hak Pemda menggugat ke PT TDM dari pasti itu. Ini bisa gugat. Nanti gugatan perdata yang kedua, satu melawan hukum, kedua adalah wan prestasi. Dalam konteks ini yang tepat kita mengajukan ke hakim, ke pengadilan adalah PT TDM sudah wan prestasi. Sehingga apa yang disampaikan Pak Supri tadi sudah jelas, kami yang tadi Pak saya sudah sebutkan sudah nyurati TDM Pak dengan surat Pak Bupati sendiri yang tanda tangan, dan intinya kita minta pertanggungjawaban TDM untuk segera memperbaiki pasar pasca kebakaran. Kita masih berpegang pada itu, tidak ada pembicaraan lain karena duit ada pun
ya nggak mungkin Pak kita masuk jadi temuan BPK malah jadi masalah semuanya nanti. Nah, sehingga kita insya Allah berjalan on the track, tetapi orientasinya jelas adalah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya pedagang pasar. Apa yang diwujudkan adalah dengan membangun pasar darurat, Pak. Itu komitmen paling maksimal yang bisa dilakukan oleh Pemkab, membangunkan pasar darurat. Karena dandani pasar yang itu tidak mungkin, Pak. Kita kena pasal malah. Nah, sehingga itu sudah dilakukan dengan segala kekurangannya. Masih ada kurang listrik, kurang apa, dan ini masih berproses BPK UKM dengan PUPR untuk kelengkapan yang bisa dijangkau dengan anggaran yang memungkinkan. Tapi batasannya memang harus semuanya jelas anggarannya, Pak. Itu sehingga bagi Pemkab tidak ada yang putih tafsir, Pak. Kita hitam putih semua, di PKS hitam putih. Kemudian surat dari Kepala BPN, Kepala Kantor Pertahanan juga sudah menyebut pemilik HGB adalah PT TDM. Nah, kita pedomannya itu saja, dan tidak mungkin Pemkab melakukan tindakan melampaui ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi terima kasih dukungan dari GMPI. Kami juga sama-sama mohon dikawal, Pak, proses penyelesaian ini, baik langkah yang dilakukan Pemkab maupun proses musyawarah dengan PT TDM. Karena di PKS kan ada slot ketika terjadi post merger, itu adalah slotnya musyawarah. Tetapi ketika musyawarahnya tidak ketemu, ya pasti tadi Pak Supri menyampaikan ujungnya ke hukum. Nah, silakan mana dulu, Pak. Kalau memang PT TDM siap untuk menyatakan diri tidak sanggup, apa yang nanti inkrah di pengadilan, jadi keputusan pengadilan pasti jadi rujukan Pemkab untuk mengambil langkah ke depan. Itu saja Pak Sekda, melengkapi yang sudah jelas dari Pak Sekda. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada di pihak TDM itu, maka dari Pemda harus ada surat kuasa gitulah, surat kuasa untuk pembangunan, melimpahkan pembangunan Pasar Kroya ke pemerintah. Tapi sedangkan dari PT TDM tersebut tidak menyatakan surat itu untuk pengalihan pembangunan, makanya janji dari Sekda kemarin waktu peresmian Rumah Sakit Preselia mengatakan bahwa akan menyeret PT TDM ke pengadilan. Pasar Kroya nanti kita beri waktu pihak ketiga, kalau tidak nanti kita ke pengadilan. Silakan, dan kita kepengen bukti yang nyata bahwa PT TDM benar-benar diseret ke pengadilan. Tapi prinsip-prinsip kita saat ada regulasi yang harus ditertibkan, saat ada kepemilikan yang harus ditertibkan, saat ada kewajiban yang harus dilaksanakan, rakyat harus ditangani supaya jangan sampai masyarakat kita menjadi teraniaya karena sebuah kecelakaan. Kami pedagang Pasar Kroya memohon kepada DPRD Cilacap untuk bisa segera membantu kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini, segera membangun Pasar Kroya agar kami pedagang Pasar Kroya bisa berjualan lagi dengan layak dan nyaman. Hanya satu kata, Pasar Kroya dibangun.